Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa datang dan duduk di tempat ini bukan karena kita hebat, tapi karena pertolongan Allah, karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, apabila Allah membimbing kita untuk memahami ilmu agama, itu artinya Allah sayang kepada kita semua. Karena dalam hidup ini tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ilmu. Bertambahnya ilmu, maka akan bertambah kualitas hidup kita. Makanya dalam Al-Quran, doa meminta tambahan kepada Allah itu hanya minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan kepadaku ilman, ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu maka bertambah kedewasaan kita. Dengan bertambahnya ilmu bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi SAW. Bulan kemarin pembahasannya sampai mana? Masih ingat nggak temanya apa bulan kemarin? Temanya sirah Nabi. Pembahasannya sampai mana? Ibu-ibu, ada yang punya catatannya? Yang bulan kemarin sampai mana? Kalau bapak-bapak nggak usah ditanya. Nah, dengan pendengar budiman ini. Baik. Ya, terakhir sampai mana Ibu? Perang Badar kan sampun nggih? Sampun, sudah selesai. Setelah perang Badar bulan kemarin bahas apa? Lupa. Lupa. Seingat saya nggih, ini yang bulan kemarin. Kedengkian dan pengkhianatan Yahudi. Ini sudah belum? Sudah belum ibu-ibu? Nah, baik. Sekarang kita masuk ini, peristiwa syariat tahun 2 Hijriah. Jemaah rahimakumullah, sirah Nabi ini mengandung banyak sekali pelajaran, ya. Tidak hanya pelajaran hidup, tapi juga pelajaran keagamaan, pelajaran syariat. Nah, diantaranya adalah ada peristiwa syariat yang terjadi tahun 2 Hijriah. Nah, kalau kita nyebut tahun 2 Hijriah Bapak Ibu, di masa Nabi tinggal 2 tahun di Madinah, ini banyak sekali peristiwa-peristiwa besar, ya. Peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam sejarah zaman Umar. Nah, peristiwa yang paling besar tahun 2 Hijriah itu adalah Perang Badar. Ya. Kemudian ada lagi peristiwa besar tahun 2 Hijriah, yaitu pengusiran orang Yahudi karena mereka dengki dan melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Nah, kemudian pada tahun 2 Hijriah juga ada beberapa syariat yang ditetapkan dan diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi SAW.
Ya rahimakumullah. Apa saja tuntunan agama yang ditetapkan oleh Allah dan disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Yang pertama, pensyariatan azan. Yang kedua, pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Yang ketiga, pensyariatan puasa Ramadan. Yang keempat, penetapan kewajiban zakat. Nah, ini 4 syariat Pak yang baru ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya pada tahun 2 Hijriah. Nah, sebelum-sebelumnya tidak ada syariatnya. Jadi azan sebelum itu belum ada. Waktu Nabi dakwah di kota Mekah selama 13 tahun Bapak Ibu belum ada azan. Kiblat awalnya ke Baitul Maqdis, tapi tahun 2 Hijriah dipindah oleh Allah ke Ka'bah. Ya. Kemudian puasa Ramadan sebelum-sebelumnya nggak ada. Jadi waktu Nabi 13 tahun di Mekah, ya belum ada puasa Ramadan. Tahun pertama Nabi di Madinah juga belum ada perintah wajib puasa Ramadan. Nah, baru tahun kedua Hijriah turun kewajiban puasa Ramadan. Kemudian yang keempat, penetapan kewajiban zakat. Selama 13 tahun Nabi di Mekah belum ada kewajiban zakat. Ya, bahkan tahun pertama Nabi di Madinah masih belum ada kewajiban zakat. Setelah 2 tahun dan setelah umat Islam ini mandiri secara ekonomi, maka barulah diturunkan kewajiban zakat, zakat fitrah maupun zakat mal. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik, ini 4 syariat yang diturunkan oleh Allah pada tahun berapa? 2 Hijriah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pensyariatan azan. Ketika periode Mekah, azan masih belum disyariatkan. Meskipun sholat 5 waktu sudah diwajibkan pada tahun 10 kenabian, tapi azannya belum ada Pak. Saat itu ketika masuk waktu sholat dan ingin berjamaah, maka salah seorang di antara mereka memanggil dengan kalimat as-salatu jami'ah. Karena panggilan yang sangat singkat Bapak Ibu, maka ada yang mendengar, ada yang tidak. Bagi yang mendengar maka memenuhi panggilan itu kemudian sholat berjamaah. Bagi yang tidak maka mereka sholat masing-masing di rumah. Ya. Apalagi berjamaah saat itu masih belum ditekankan karena Masjidil Haram masih dalam penguasaan orang musyrik. Jadi Nabi tidak menekankan, bahkan tidak memerintahkan kepada para sahabatnya untuk sholat berjamaah. Adat dan sholat berjamaah ini baru ditetapkan dan ditekankan oleh Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, barulah kemudian diturunkan syariat azan. Adapun mengenai waktu disyariatkan azan, ulama berbeda pendapat. Di antara ulama mengatakan pada tahun 1 Hijriah, sedangkan pendapat yang lain mengatakan pada tahun 2 Hijriah. Ya, intinya Nabi ketika menetap di Madinah baru ada syariat azan dan iqamah. Awal mula panggilan sholat. Jadi ketika orang-orang muslim tiba di Madinah, mereka berkumpul dan saling menyeru untuk melakukan sholat. Ayo sholat. Sudah tiba waktu sholat. Itu tentu sangat merepotkan. Sebab saat itu belum ada seruan khusus untuk melakukan sholat. Nah, pada suatu hari sebagian mereka berkumpul. Jadi ada sebagian sahabat yang berkumpul, lalu mereka cari cara gimana ya nandai bahwa waktu sholat sudah tiba dan manggil orang supaya ke masjid. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, pakailah nakus. Nakus ini pun apa? Kayu panjang dipukul dengan kayu kecil. Ini biasanya orang-orang Nasrani ketika memanggil orang-orang untuk datang ke gereja, maka mereka memukul sesuatu. Ya. Sementara sebagian yang lain mengatakan, bagaimana kalau pakai buk? Buk niku nopo
Seruling jika ditiup mengeluarkan bunyi. Berarti pakai apa? Pakai trompet. Seperti orang Yahudi, jemaah rahimahumullah. Ya. Pokoknya kalau ada bunyi trompet berarti waktu sholat sudah masuk. Dan itu panggilan untuk ke masjid sholat berjamaah. Tapi semua usulan itu ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang pertama menyerupai Nasrani, yang kedua menyerupai Yahudi, jemaah rahimahullah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, apakah kau tidak mengutus seseorang untuk menyerukan sholat? Beliau berkata, wahai Bilal, bangun dan serukan sholat, as-sholatu jami'ah. Jadi awal-awal di Madinah, Bapak Ibu, panggilan masih menggunakan apa? As-sholatu jami'ah. Itu tuh kemarin sholat berjamaah, orang datang. Nah, kemudian awal mula panggilan dengan azan, ya, yang kita kenal sekarang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah kisahnya. Dari Abu Umair bin Anas berkata, Nabi sangat memperhatikan sholat dan bagaimana cara mengumpulkan umat dalam melaksanakannya. Jadi waktu itu Nabi belum tahu nih caranya, gimana sih ngumpulin orang supaya datang ke masjid sholat berjamaah, ya. Lalu dikatakan kepada Nabi, pancangkan bendera ketika telah masuk waktu sholat. Nah ini juga repot ini Pak. Jika orang melihatnya, maka mereka akan memberitahukannya kepada yang lain. Namun hal itu tidak membuat beliau tertarik. Ya, jadi kalau waktu sholat masuk disuruh pancang bendera, ya kan? Dan orang yang melihat nanti ngasih tahu orang yang tidak melihat bahwa waktu sholat dan waktu berjamaah sudah tiba. Jemaah rahimahullah. Ini tentu repot bagi orang yang buta, dia tidak bisa melihat. Lalu disebutkan juga kepada beliau agar menggunakan qan'u atau syabbur, alat yang digunakan untuk mengumpulkan orang. Kalau sekarang tuh biasanya mengumpulkan orang pakai alat apa Pak? Nah, gentong kan? Digentong, nah itu maksudnya darurat yang arah yang umumnya. Iya. Kalau di zaman Nabi ya namanya syabbur, Bapak Ibu. Akan tapi beliau tidak tertarik karena itu merupakan syiarnya orang Yahudi dan Nasrani. Jadi memanggil orang untuk ibadah dengan suara alat, nah itu menyerupai Yahudi dan Nasrani. Kemudian Abdullah bin Zaid pergi sambil memikirkan kegelisahan Nabi. Jadi waktu itu Nabi gelisah karena tidak ada usulan sahabat yang masuk ke dalam pikiran Nabi SAW. Akhirnya Zaid pun ikut gelisah. Ini sahabat ya. Ketika nabinya gelisah, maka dia juga ikut gelisah dengan Allah. Nah, kegelisahan itu ketika dia tidur, ya, ketika Abdullah bin Zaid ini tidur, Bapak Ibu, dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia didatangi oleh seseorang yang mengajarkan kalimat azan. Jadi dalam mimpinya ada orang membawa nakus, membawa bel, ya semacam lonceng. Yang tangan kanannya membawa trompet. Lalu Abdullah bin Zaid dalam mimpinya bertanya, apakah ini yang biasa digunakan, yang bisa digunakan untuk panggilan azan, untuk panggilan sholat? Kata dia bukan. Apakah yang satunya? Kata dia bukan. Aku akan mengajarkan kepadamu kalimat yang bisa digunakan untuk panggilan Allah. Maka diajarkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kemudian bangun tidur, Bapak Ibu, pagi-pagi Abdullah bin Zaid datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah bermimpi. Ada seseorang dalam mimpiku mengajarkan kalimat azan, kalimat panggilan sholat. Seperti apa kata Nabi kalimatnya? Kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, seperti ini ya Rasulullah. Terus disebutkan oleh Abdullah bin Zaid, Bapak Ibu. Ya, tak lama setelah itu datang Umar bin Khattab. Rasulullah bercerita kepada Umar, wahai Umar, nih si Abdullah bin Zaid bermimpi diajarkan kalimat panggilan sholat. Kata Umar, apa yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid itu sebenarnya 20 hari yang lalu saya juga bermimpi.
tapi saya sungkan cerita kepada engkau ya Rasulullah. Saya sungkan. Kata Rasulullah, benar mimpi kalian. Maka Rasulullah saat itu memanggil sahabat Bilal bin Rabah, wahai Bilal, kumandangkan kalimat ini untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Nah, pertanyaannya kenapa Bilal yang disuruh? Karena bukan Bilal yang mimpi kan? Yang mimpi siapa tadi? Ini yang mimpi Abdullah bin Zaid. Harusnya yang mengumandangkan kan dia, Bapak Ibu. Ya, karena dia yang mimpi. Tapi ternyata yang disuruh Nabi siapa? Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah ini, jamaah rahimakumullah, suaranya tinggi dan panjang. Nah, sedangkan sunnah dalam azan itu, sunnahnya adalah orang yang suaranya tinggi dan panjang. Bapak Ibu, itu sunnahnya muadzin. Bukan yang suaranya bagus. Karena orang suara bagus belum tentu tinggi dan belum tentu panjang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Yang disunnahkan, yang afdal adalah yang suaranya tinggi lalu panjang. Dan saat itu yang punya suara demikian adalah Bilal bin Rabah. Adzannya lurus saja. Allahu Akbar. Ngoten. Gak seperti zaman sekarang. Adzan ini kan dicengkok-cengkokkan sekarang. Allah. Itu bid'ah. Jemaah rahimakumullah ya. Jadi orang harusnya suara adzan itu kan berwibawa. Menjadi tidak berwibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Coba kalau adzan kayak gitu kan enggak berwibawa, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Allah. Jadi dimain-mainkan. Ya. Makanya saya tidak menyarankan adzan yang seperti itu. Adzan yang biasa, yang lurus, ada cengkok sedikit buat numpuk-numpuk sebagai variasi. Tapi jangan berlebih-lebihan. Karena adzan ini bukan nyanyian. Ya kalau nyanyian dicengkok-cengkokkan. Jemaah ini. Ya, tapi adzan ini adalah panggilan untuk sholat. Nah, panggilan untuk sholat itu harus tegas, suara tinggi, kemudian panjang, berwibawa ketika orang mendengarkannya. Jemaah rahimakumullah. Ya, kalau bisa orang ketika mendengarkan kaget langsung bangun, Bapak Ibu. Ya, kalau suaranya mendayu-dayu, mencengkok-cengkok, dibelokkan kanan, belok kiri, itu orang akan semakin nyenyak tidur. Jemaah rahimakumullah. Ya, siapa tukang adzan di sini? Hah? Nggak datang. Nah, biasanya adzan kapan Pak? Subuh. Nah, itu harus tinggi suara. Tapi jangan terlalu tinggi, nanti putus di tengah sana. Tinggi, kemudian panjang, lurus saja Pak. Allah, jadi kok langsung ngegas ngoten, jangan Allah, langsung ngegas Allah, supaya orang-orang yang tidur itu langsung bangun. Itu sunnahnya, afdalnya. Jadi salah kalau orang mengatakan yang paling afdal muadzin itu adalah yang bagus suaranya. Tidak. Yang paling afdal adalah yang tinggi dan panjang. Sunnahnya dipanjangkan kalau adzan. Beda dengan iqamat Bapak Ibu. Kalau iqamat itu sunnahnya rendah, suaranya rendah dan pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sunnah iqamah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jangan sampai suara iqamah sama dengan suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la. Nanti orang ngiranya masih baru adzan. Ya, jadi suara iqamah harus lebih rendah daripada adzan dan lebih pendek. Jemaah. Ya. Karena iqamah itu bukan panggilan untuk sholat, tapi tanda sholat dilaksanakan. Jemaah. Kalau adzan itu kan panggilan untuk sholat, berarti dia ditujukan untuk orang-orang yang di luar masjid.
Kalau iqamat ditujukan untuk orang yang ada di dalam masjid, makanya harus rendah Bapak Ibu dan tidak panjang. Maka sebagian masjid kalau iqamatkan nggak pakai mikrofon kan, ya mau. Baik. Jadi Bilal bin Rabah ini sahabat yang secara kehormatan, secara apa? Secara sosial Bapak Ibu tidak punya kedudukan sama sekali. Karena dia seorang budak dari Habasyah, berkulit hitam, nasab tidak jelas. Tetapi kemudian diangkat derajatnya oleh Nabi SAW dengan disuruh untuk mengumandangkan adzan. Jadi muadzin itu semakin panjang suaranya, maka semakin banyak pahalanya. Bahkan kata Nabi, sejauh mana suara adzan dia sampai, segitulah pahalanya. Jadi kalau panjenengan Pak adzan di Al-Falah gitu, jenengan baca Al-Falah nyampe ke Kendal Waya. Suara adzan di panjenengan nyampe ke Kendal Waya. Jadi itu berarti pahala yang jenengan itu ya segini sampai ke Kendal Waya. Jemaah rahimahumullah. Panjang pahalanya, subhanallah. Ya, subhanallah. Apalagi dulu nggak ada pengeras suara. Karena dulu nggak ada pengeras suara, Bapak Ibu, maka muadzinnya dulu itu tidak di dalam masjid, tapi di mana dulu adzan? Di bukit. Jadi dulu di zaman Nabi Bilal itu adzannya di atas bukit. Ya, kalau sekarang di menara. Subhanallah. Ya. Makanya itu sarana ya. Bukan berarti kita sunnah ada di luar masjid. Nanti jangan pulang dari sini adanya di luar masjid. Itu sarana. Sarana ini berubah setiap waktu ada perubahan zaman, maka sarana juga berubah. Tapi yang tidak berubah kan kalimat azannya, syariatnya. Nah, jadi karena dulu tidak ada pengeras suara, maka suara yang dilantunkan oleh muadzin saat itu suaranya panjang dan tinggi. Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam hadis, muadzin nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan apa? Lehernya panjang ya, karena suaranya panjang itu Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi kalau nanti ada orang di hari kiamat lehernya panjang, berarti dia muadzin. Ya, muadzin yang ikhlas, jemaah rahimahumullah, tidak minta pujian dari siapapun. Baik, itu awal mula panggilan azan, jemaah rahimahumullah. Ya. Kemudian kita lanjut syariat kedua yang ditetapkan pada tahun 2 Hijriah, yaitu pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi berkiblat ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Jadi ini Pak gambarannya. Ini Ka'bah ya. Ini Ka'bah, ini Baitul Maqdis. Nah, ketika Nabi sholatnya di arah sini. Sehingga ketika Nabi menghadap ke Ka'bah, otomatis juga menghadap ke Baitul Maqdis. Jemaah rahimahullah. Karena Ka'bah itu ada di utaranya kota Madinah. Ya, berarti sebelah kanannya kota Madinah, jemaah rahimahullah. Nah, sedangkan Baitul Maqdis itu ada di sebelah kirinya kota Madinah. Sehingga ketika Nabi di Mekah menghadap ke Ka'bah, maka otomatis juga menghadap ke Baitul Maqdis. Jemaah rahimahullah. Ya. Tapi setelah hijrah ke Madinah, di mana banyak orang Yahudi yang bermukim di sana, beliau dalam sholat menghadap ke Baitul Maqdis sebagaimana orang-orang Yahudi. Sepertinya Nabi bermaksud untuk menunjukkan bahwa Islam tidak datang untuk merombak segala sesuatu yang pernah diajarkan oleh Rasul-Rasul terdahulu. Selain itu, kiblat Baitul Maqdis bertujuan untuk menarik perhatian umat Yahudi kepada agama Islam sehingga mereka mau menerima Islam. Baik. Jadi awal-awal Nabi hijrah ke Madinah,
Nabi ketika sholat masih tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Jemaah kurang lebih selama 16 bulan lamanya Nabi dan kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Ya. 16 bulan. Jadi kiblatnya Nabi, kaum muslimin dan kiblatnya orang Yahudi sama-sama ke Baitul Maqdis. Nah, tetapi harapan beliau agar orang-orang Yahudi menerima Islam tidak tercapai. Justru kedengkian muncul di dalam hati mereka. Bahkan mereka mengatakan Islam agama yang ikut-ikutan agama mereka. Jadi orang Yahudi ini kan orang yang punya kedengkian besar terhadap orang Arab. Karena Nabi yang Allah utus dari kalangan Arab, bukan dari kalangan mereka, jemaah. Maka kedengkian itu muncul. Akhirnya mereka mengatakan Islam ini agama yang ikut-ikutan agama kami. Kami menghadap ke Baitul Maqdis, umat Islam juga menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, karena sering diejek oleh orang Yahudi, jemaah rahimahullah, maka Nabi SAW sangat amat ingin agar kiblat itu dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sampai dikatakan dalam riwayat bahwa beliau bolak-balik memperlihatkan wajahnya ke langit. Jadi Nabi sering melihatkan wajahnya ke langit. Nanti lihat lagi ke langit. Nabi ingin sekali agar Allah mengizinkan dan menurunkan ayat Al-Quran pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jemaah. Nah, kemudian setelah 16 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, setelah itu turun ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah juz 2. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami telah melihat wahai Muhammad wajahmu yang bolak-balik melihat ke langit. "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Aku akan memalingkan kamu kepada kiblat yang kamu sukai, yaitu Ka'bah. Maka sejak saat itulah jemaah rahimakumullah, kaum muslimin kiblatnya pindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya. Lalu Allah mengatakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka hadapkan wajahmu ketika sholat ila syatral Masjidil Haram, kepada Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ada kisah yang unik ya, ketika orang-orang tidak semuanya tahu bahwa kiblat telah pindah. Karena dulu kan nggak ada WA, Pak. Kalau sekarang ada WA kan langsung di-share. Kiblat udah pindah rek. Dulu nggak ada, Pak. Jadi di zaman Nabi saat itu ada 2 masjid. Masjid Nabawi, satu lagi Masjid Quba. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, orang-orang yang ada di Masjid Quba ini, mereka nggak tahu kalau kiblat sudah berubah. Jemaah rahimakumullah. Maka ketika ada seorang sahabat datang ke Masjid Quba dan mendapati mereka dalam keadaan sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis, sahabat ini langsung masih tahu. Tidakkah kalian tahu bahwa kiblat sudah berubah dari Baitul Maqdis ke Mekah? Langsung dia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ngomong dengan orang yang sholat. Jemaah rahimakumullah. Akhirnya orang yang sholat itu langsung merubah arahnya, kiblatnya. Yang awalnya menghadap ke selatan ya, kemudian berbalik arah menjadi ke utara. Jemaah rahimakumullah. Ya, ini dalil bolehnya mengingatkan kesalahan orang yang sholat. Boleh lah. Misalnya panjenengan sholat menghadap ke timur, nggak menghadap ke selatan, tidak menghadap ke barat, nggak menghadap ke kiblat. Maka saya yang tahu bahwa panjenengan kiblatnya salah, saya boleh langsung mengingatkan, Pak, kiblat panjenengan salah, jenengan putar ke kanan, karena yang panjenengan sekarang ini selatan. Nah, maka jemaah rahimahullah, dia wajib saat itu merubah posisi kiblatnya.
dari yang menghadap ke selatan ke arah barat atau ke arah kiblat jemaah. Paham ya? Dengan syarat, dengan syarat orang yang sholat itu tidak boleh menjawab. Oke, salah tak? Ini nggak boleh, Bapak. Ya, tidak boleh. Karena pantangan yang paling dilarang bagi orang sholat itu bicara. Kalau bergerak, Pak, selama ada kebutuhan masih boleh, Pak. Jangan darurat gitu bergerak, anaknya mau jatuh, bergerak menyelamatkan sambil sholat ini boleh. Tapi kalau bicara, apapun yang terjadi tidak boleh. Ya malah. Ya. Karena apa? Sholat itu munajat seorang hamba kepada Allah. Maka dia tidak boleh tercampur dengan pembicaraan yang lain selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh, ya. Termasuk juga mengingatkan makmum yang ingin menggantikan imam. Misalnya imamnya batal nih. Imamnya batal. Tapi imam ini kan batalnya ketika sujud, di mana makmum tidak tahu kalau imamnya batal. Bagaimana sikapnya imam ketika dia batal saat sujud? Sikapnya dia bangun dari sujud dulu tanpa takbir. Karena saat itu dia sudah tidak boleh sholat. Orang sholat dalam keadaan hadas kan hukumnya haram, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Dia bangun dari sujud dulu, kemudian dia bilang kepada makmum yang di belakang, sholat saya batal, perlu kau gantikan aku. Maka makmum itu yang paham, dia maju takbir dulu, Allahu Akbar, ya kan, gantikan imam. Setelah itu dia maju sedikit ke depan. Jemaah ini boleh, ya. Dengan syarat apa tadi? Yang sholat tidak boleh menjawab. Gak boleh yang sholat. Oke, siap. Gimana? Jadi ketika kita tahu sholat kita keliru, maka saat itu kita langsung merubah sholat kita, merubah arah kiblat kita, tanpa mengulang dari awal. Jemaah ya. Bagaimana kalau tahunya setelah selesai sholat? Kata orang, Pak, tadi kiblat jenengan sana. Oke, harusnya ke arah sana. Apakah sholatnya wajib diulang? Kata ulama tidak. Berdasarkan firman Allah, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, di situ ada wajah Allah. Artinya Allah akan terima. Dengan syarat kalian sebelumnya memang tidak tahu di mana arah kiblat. Lalu kalian memutuskan dengan keyakinan kalian sendiri, tidak masalah. Kalian baru tahu setelah selesai sholat bahwa kiblatnya salah, maka itu tidak perlu diulang sholat. Baik. Jadi karena orang Yahudi ini sering mengejek Bapak Ibu, maka Nabi SAW memohon kepada Allah agar kiblat dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dan keinginan Nabi pun dikabulkan oleh Allah. Ya. Nah, kemudian ini kita bahas fikih sedikit. Yang disebutkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu, menghadap kiblat itu, menghadap ke Ka'bah itu syatral Masjidil Haram. Syatrah itu arah. Nah, bagi yang melihat Ka'bah, maka ketika sholat dia wajib menghadap Ka'bah. Kalau dia melenceng sedikit, misal Ka'bah di sini ya, dia sholatnya sebelah sini, hadapnya sana, ya kan, Ka'bahnya di samping dia, ini sholatnya nggak sah. Karena dia bisa melihat Ka'bah, harusnya dia menghadap ke Ka'bah. Nah, sehingga di Ka'bah itu jenengan dari arah manapun boleh, ya kan, mau di depan, belakang, ke utara, kanan, kiri, boleh, selama itu menghadap Ka'bah. Jemaah yang boleh. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau di dalam Ka'bah apa boleh lagi ya? Kalau di dalam Ka'bah, dengan rakaat pertama menghadap ke selatan, rakaat kedua menghadap ke timur, rakaat ketiga menghadap ke utara, rakaat keempat menghadap ke
barat boleh, karena dimanapun kita menghadap kita tetap berhadapan dengan Ka'bah. Tapi bagi yang jauh ya, kata Imam Malik, bagi yang jauh yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka dia cukup menghadap ke arah Ka'bah, ke arah. Kalau kita Pak, arahnya di mana? Arahnya ke barat. Walaupun Ka'bahnya di sana misalnya. Ini barat nih, Ka'bahnya di sana, tetap sah. Berdasarkan hadis kata Nabi SAW, kata Nabi, walakin syarriku aw gharribu. Kata Nabi, janganlah kalian buang air kecil atau air besar menghadap ke selatan atau ke utara. Kenapa? Karena kalau kalian menghadap ke selatan atau ke utara, kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Karena Ka'bah bagi orang Madinah, Bapak Ibu, itu di arah utara. Sedangkan bagi kita, Pak, bagi kita Ka'bah niku dari di arah barat. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi kalau mengikuti pendapat mazhab Syafi'i agak susah. Dalam mazhab Syafi'i harus menghadap ke Ka'bah secara sempurna. Ka'bah itu cuma berapa meter, Pak? Wong masjid itu menghadap ke sini semua kan? Ya toh? Masjid Al-Falah menghadap ke barat, sini menghadap ke barat. Ini kan pasti nggak kena ke Ka'bah. Kalau di detail kan nggak mungkin kena Ka'bah, nggak mungkin urus Ka'bah. Jemaah ini kalau mengikuti mazhab Syafi'i tidak sah sholatnya. Di dalam mazhab Syafi'i ini Bu, Ka'bahnya harus tepat sasaran. Jemaah ya, harus persis menghadap ke Ka'bah. Ini susah banget. Harus ngikat benang, tarik dari sana ke Indonesia. Maka dalam hal ini saya lebih seret kepada pendapat Imam Malik, menghadap ke arah, ya, ke arahnya, yaitu ke arah barat kalau gitu. Sebab pengalihan dan pemilihan Ka'bah sebagai kiblat. Pengalihan kiblat ke Ka'bah salah satunya didasari oleh kedengkian umat Yahudi kepada agama Islam, yang mengatakan bahwa Islam agama ikut-ikutan kepada agama mereka. Ya, agama ikut-ikutan kepada agama mereka. Ini sebab dipindahkan oleh Allah. Padahal kalau seandainya Ka'bah itu, kiblat itu tidak dipindahkan Bapak Ibu, ya kan? Harusnya itu menambah kemuliaan bagi orang Yahudi ya kan? Karena umat Islam pun menganggap sebagaimana kiblat mereka. Tapi karena mereka dengki, akhirnya kedengkian itu merusak kehormatan mereka sendiri. Nah inilah Pak, pelajaran untuk kita Pak, bahwa kalau kita dengki sama orang, ya justru yang kita rusak itu bukan kehormatan orang lain, tapi kita sedang merusak kehormatan kita sendiri. Yang kita rendahkan itu sebenarnya bukan orang lain, tapi kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Jemaah rahimakumullah. Seperti orang Yahudi, dengki akhirnya apa? Kiblatnya sekarang tidak dipakai. Jemaah rahimakumullah. Umat Islam berbondong-bondong menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Kemudian yang kedua, Ka'bah merupakan tempat ibadah yang lebih tua daripada Baitul Maqdis. Karena Ka'bah telah diciptakan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi, lalu dibangun kembali atau direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Sedangkan Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman lebih dulu mana? Ibrahim. Ya, lebih dulu mana? Ibrahim dulu atau Sulaiman dulu? Ibrahim. Jemaah rahimakumullah. Karena Nabi Sulaiman ini termasuk nabi dari kalangan Bani Israel. Sedangkan Bani Israel itu baru ada setelah Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi secara umur Ka'bah lebih tua daripada Baitul Maqdis. Sehingga Ka'bah lebih berhak untuk dijadikan kiblat kaum muslimin daripada Baitul Maqdis. Kemudian yang ketiga, Ka'bah merupakan tempat ibadah yang dibangun atau direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Sehingga dengan mengarah ke Ka'bah
baik kaum muslimin, Nasrani atau Yahudi, kesemuanya harus berbangga karena Nabi Ibrahim merupakan nabi yang diagungkan oleh tiga agama tersebut. Islam mengagungkan Nabi Ibrahim, Yahudi mengagungkan Nabi Ibrahim, Nasrani mengagungkan Nabi Ibrahim. Bahkan masing-masing agama mengaku mereka berada di atas agama Nabi Ibrahim. Yahudi mengatakan kami berada di atas Nabi Ibrahim. Nasrani juga mengatakan kami berada di atas agama Nabi Ibrahim. Sampai Allah turunkan ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Muslim. Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, tapi dia beragama yang lurus. Dia adalah seorang muslim dan dia bukan seorang yang musyrik. Jemaah. Jadi dengan Ka'bah dipilih sebagai kiblat oleh Allah, maka semua agama harusnya akan menghadap kepadanya, tapi tidak, Bapak. Kedengkian telah menyelimuti hati mereka. Ya. Akhirnya mereka tidak mau menghadapkan wajah mereka kepada Ka'bah. Yang keempat, Ka'bah dijadikan Allah sebagai kiblat bagi umat manusia karena menurut banyak pakar posisi Mekah adalah pusat bumi. Oleh karena itu ia dinamai Ummul Qura. Jadi pertengahan bumi ini, Pak, berpusat di mana? Di tanah haram. Dan kalau ditarik lagi tanah haram itu pertengahannya adalah Ka'bah. Dan pernah nggak memperhatikan peta kota Mekah? Belum pernah ya. Jadi gini, Pak, kota Mekah itu kan dikelilingi apa? Kota Mekah itu dikelilingi apa? Gunung, Bapak Ibu. Ya, dikelilingi gunung. Nah, sedangkan Ka'bah di mana? Di tengah. Jadi kalau saya gambarkan begini, Pak. Nah, di tengah ini Ka'bah. Makanya kalau hujan lebat nggak berhenti, Ka'bah ini rawan banjir. Karena air yang di atas turun dan berkumpul di tengah. Jemaah yang berkumpul. Ka'bah pernah tenggelam, pernah hancur, pernah rusak, direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian direnovasi lagi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Ka'bah ini seringkali terjadi dilakukan renovasi. Ya, karena posisinya persis ada di tengah dan di bawah. Tengah dan di bawah, jemaah rahimakumullah. Ya. Sehingga ketika hujan lebat, air yang di atas itu otomatis ngumpul di mana? Di bawah, di tengah, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi itulah alasan kenapa Ka'bah dijadikan sebagai kiblat bagi umat manusia. Karena secara posisi, Bapak Ibu, dia berada di pusat bumi, bagian bumi yang paling tengah, jemaah rahimakumullah. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, pensyariatan puasa Ramadan. Ini juga terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan hadis berikut dari Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau puasa setiap bulannya 3 hari. Jadi kalau kita bicara puasa ya Bapak Ibu, puasa itu sudah ada sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi merutinkan puasa 3 hari setiap bulan. Namanya apa? Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15. Ya ma'arif. Ayyamul Bid. Ya. Nah, beliau melakukan puasa Ayyamul Bid dalam setiap bulannya ini selama 17 bulan. Dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Ramadan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, apa lagi? Jumadil Awal, Jumadil Akhir, apa lagi? Gak hafal ya saya? Coba Januari, Februari, Maret, hafal loh? Masa bulan sendiri gak hafal?
Coba dari awal dulu, dari Muharram. Ayo, Muharram, Safar, terus apa lagi? Kapan? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, apa lagi? Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Nah, Zulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, susah karena jarang dipakai itu ya, ya jarang dipakai. Baik, jazakumullah. Jadi Nabi puasa 3 hari setiap bulan. Ini selama 17 bulan dari Rabiul Awal, kemudian setelah itu balik lagi ke Rabiul Awal sampai bulan Sya'ban. Jemaah ya. Sehingga kalau di total di Madinah Nabi puasa selama 17 bulan. Setiap bulannya 3 hari. Kemudian beliau juga puasa tanggal 10 Muharram. Bapak Ibu. Berarti hari Asyura nih. Ya, ketika Nabi tiba di Madinah, Nabi mendapati orang Yahudi puasa. Kata Nabi, ada apa ini? Kenapa kalian puasa? Kata orang Yahudi, hari ini hari yang baik karena Allah telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Maka setiap hari ini, setiap tanggal 10 Muharram, Musa berpuasa, kami pun juga ikut puasa. Kata Nabi, kami lebih berhak atas Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi menyuruh sahabatnya untuk puasa tanggal 10 Muharram. Supaya beda dengan orang Yahudi, Nabi memerintahkan sahabatnya untuk puasa juga 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Ini puasa yang dilakukan oleh Nabi sebelum puasa Ramadan. Nah, kemudian pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, ya, pada tahun 2 Hijriah, pada malam kedua dari Sya'ban, tanggal 2 Sya'ban, Allah mewajibkan puasa atas umat Islam dengan turunnya Al-Baqarah 183. Jadi ayat puasa itu Pak, turunnya bukan di bulan Ramadan, tapi turunnya di bulan apa? Bulan Sya'ban. Awal Sya'ban, tanggal 2 Sya'ban udah turun perintah wajib puasa Ramadan. Berarti kurang jarak berapa bulan ini? Jarak satu bulan. Jemaah, kenapa tidak langsung diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan? Ya kan? Karena kalau langsung diturunkan Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan baru diturunkan, ini mungkin sahabat belum siap. Kaget, karena ini puasa wajib. Jemaah rahimahumullah. Ya. Maka supaya sahabat itu ada persiapan mental, persiapan rohani, persiapan fisik, Allah turunkan perintah puasa Ramadan 1 bulan sebelumnya. Jemaah rahimahumullah. Kata ulama, ini dalil bahwa sebelum memasuki bulan Ramadan kita harus melakukan apa? Persiapan. Insya Allah bentar lagi kita akan masuk Ramadan, Bapak Ibu. Ramadan jatuh tanggal 18 Februari, Insya Allah 18 Februari. Nanti sekarang bulan Desember, ya kurang lebih 2,5 bulan lagi. Yang tidak terasa, ya. Ini sekarang bulan Desember, bulan depan kita ketemu Januari. Berarti kita kurang 2 pertemuan lagi sebelum Ramadan, Januari, Februari, Bapak Ibu. Sangat singkat sekali waktu ini. Nah, maka menyongsong datangnya bulan Ramadan, kita harus melakukan persiapan. Ya, Bapak Ibu. Sebagaimana ayat puasa turun kepada kaum muslimin saat itu 1 bulan sebelum Ramadan di malam. Tahapan pensyariatan ibadah puasa. Nah, tahap 1, puasa itu wajib, tetapi masih boleh memilih antara puasa atau membayar fidyah. Ini awal-awal. Dalilnya di surah Al-Baqarah 183 sampai 184. Ini awal sekali, Pak. Takut umat Islam kesulitan kalau langsung diwajibkan puasa dan tidak ada pilihan lain, maka ini tentu memberatkan. Maka awal-awal Bapak Ibu
boleh puasa, tapi kalau nggak mau puasa harus mengganti dengan apa? Fidyah, ngasih makan orang miskin. Nah, kemudian tahap yang kedua, tidak boleh memilih. Bagi yang mampu harus puasa, ya Pak. Berarti nggak boleh fidyah, kecuali dia nggak mampu puasa. Jemaah rahimahumullah. Nah, tahap yang ketiga, pada waktu malam boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri selama belum tidur. Ya, karena waktu itu belum ada syariat sahur. Jadi kalau udah tidur, maka itu sudah dianggap apa? Sudah dianggap puasa. Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya itu masih berlaku sampai sekarang, berat nggak Pak? Berat Pak. Kita pulang kerja sore misalnya, terus sampai rumah ternyata ketiduran, belum buka puasa. Belum buka puasa ini ketiduran, Bapak Ibu. Jadi jam 5 ketiduran, sampai malam, masuk waktu malam masih tidur. Nah, kalau udah tidur kan pada waktu malam, bangun nggak boleh makan. Berarti lanjut puasa sampai hari besok. Atau jenengan Pak membutuhkan istri misalnya, ya kan? Sampai rumah ternyata istrinya udah tidur. Ini kan tak boleh. Nah, ini sungguh sangat berat. Makanya ketika tahap 3 ini ditetapkan oleh Allah, para sahabat banyak yang tidak kuat. Di antaranya sahabat Umar. Pagi-pagi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam aku kan pulang tarawih. Aku menginginkan istriku, tapi ternyata istriku sudah tidur. Sedangkan kalau sudah tidur kan sudah tidak boleh makan, minum, kemudian berhubungan suami istri. Akhirnya Rasulullah pun berharap kepada Allah agar syariat tahap 3 ini dihapus. Ternyata Allah mengabulkan Bapak Ibu dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 187. Boleh makan, minum, jima, berhubungan dengan istri selama belum masuk waktu fajar. Boleh Pak. Nah, sejak turunnya ayat inilah ada syariat sahur Bapak Ibu. Jadi boleh makan, boleh minum selama belum masuk waktu subuh. Ya, kalau sudah masuk waktu subuh berarti sudah nggak boleh makan. Walaupun makanan di mulut masih ada, kalau sudah ada wajib dimuntahkan, dikeluarkan. Jangan beralasan nanti sebelah belum adzan. Ya kan? Yang enak itu ikut Muhammadiyah kalau subuh. Kenapa? Karena adzannya masih Muhammadiyah itu mundur 8 menit daripada adzan nasional. Jadi kalau jenengan sahurnya mepet-mepet subuh, adzan nasional sudah dikumandangkan, santai aja. Masjid Muhammadiyah belum adzan, masih kurang 8 menit lagi. Tapi sayangnya jemaah yang berkumpulan, maghribnya sama. Ya, seandainya maghribnya lebih maju juga, ini tambah banyak pengikut Muhammadiyah. Baik, ya. Kemudian yang terakhir yaitu penetapan kewajiban zakat. Ya, penetapan kewajiban zakat. Zakat fitrah diwajibkan pula pada tahun yang sama dengan kewajiban puasa, yaitu tahun 2 Hijriah. Karena zakat fitrah dan zakat dan puasa ini ada kaitan yang sangat erat. Kalau nggak ada puasa Ramadan, maka tidak ada zakat fitrah. Tapi ulama mengatakan begini, orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, dia tetap wajib bayar zakat fitrah. Meskipun dalam dakwah periode Mekah perintah zakat sudah ada, karena perintah sholat seringkali digandeng dengan perintah zakat. Namun menurut sebagian pendapat ulama bahwa zakat pada periode Mekah belum merupakan perintah yang bersifat wajib. Buktinya Nabi tidak menarik zakat dari para sahabat. Baru kemudian ketika di Madinah pada tahun 2 Hijriah, zakat menjadi perintah wajib dengan turunnya surah At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Muhammad, ambillah harta mereka itu sebagai zakat. Ambillah harta mereka itu sebagai apa? Sebagai zakat.
Maka Nabi membentuk petugas khusus zakat. Di antara petugas yang dibentuk oleh Nabi adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar itu salah satu tugasnya adalah nagih zakat. Jadi zakat itu kalau di zaman Nabi, Bapak Ibu, ya langsung ditariki oleh pemimpin, oleh khalifah, oleh pemerintah. Beda dengan zaman sekarang, Pak. Kalau zaman sekarang yang ditarik oleh pemerintah apa? Hah? Yang didatangi oleh pemerintah apa? Pajak kan? Datang ke perusahaan, misalnya datang ke roti pos, narik pajak. Nah, sudah ada tukang pajak ke sini, ke roti pos, nariki pajak. Kalau di zaman Nabi yang ditagih bukan pajak, tapi apa? Zakat. Setahun sekali, 2,5% dari hasil jemaah rahimahumullah. Zakat. Nah, zaman sekarang kan zakat itu atas kesadaran masing-masing. Kalau dulu nggak pakai gitu. Dulu kaya datangi diminta zakat. Kalau kamu bayar zakat, dilaporkan kepada Nabi SAW. Ya makanya dulu nggak ada orang kaya nggak bayar zakat dulu. Sehingga orang miskin pada zaman itu sejahtera hidupnya, cukup. Karena orang kaya ditariki zakat. Kalau ini diterapkan zaman sekarang, nggak ada orang miskin, Bapak. Orang kaya itu ditarik satu-satu, ditarik setiap tahun ditarik. Ya. Tapi kan zaman sekarang ini zakat tidak ditarik sama pemerintah, tidak ditarik oleh khalifah, tapi atas kesadaran masing-masing. Karena atas kesadaran masing-masing, orang ini kan kalau hartanya banyak, berarti kan zakatnya juga banyak. Bayangkan kalau jenengan punya uang 10 M, 2,5%-nya berapa, Pak? Hah? Karena nggak pernah megang duit 10 M itu jadi nggak tahu apa sama. Kalau 1 M berapa 2,5%-nya? Hah? 25 juta kan? Kalau 10 M 200 banyak itu, Pak. Dapat Avanza itu terima rahimahullah. Nah sehingga karena atas kesadaran sendiri, ya orang banyak nggak keluar zakat. Kalau di zaman Nabi nggak ada ceritanya orang kaya nggak zakat, Bapak Ibu. Ya langsung ditariki oleh petugas, didatangi jemaah rahimahullah. Nah kalau zaman sekarang kebalikannya, nggak ada orang yang nggak bayar pajak. Karena apa? Karena orang kaya sekarang ditariki pajak. Kalau nggak bayar pajak, sepeda kita ini, Pak, kalau nggak bayar pajak dianggap ilegal. Apalagi kalau udah mati pelatnya. Jemaah rahimahullah. Ya. Yang nggak dipajak sekarang cuma batu, Pak. Bersin. Itu nggak ada pajaknya. Kita makan ada pajaknya. Kita naik tol ada pajaknya. Apalagi yang ada pajaknya. Banyak, Pak. Ya, kita beli apa saja sekarang ada pajaknya. Jadi orang-orang bawah ini kena pajak. Kenapa? Karena orang-orang kaya, orang-orang atas itu nakal pajak. Seandainya mereka jujur pajak ya 2,5% gitu dari penghasilan mereka, maka yang di bawah ini nggak akan ditekan-tekan seperti ini, Pak. Ya. Kita kembali ke zakat ya. Bahwa zakat ini baru diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah tahun berapa? 2 Hijriah. Nah itulah 4 syariat, ya itulah 4 syariat yang Allah tetapkan pada tahun 2 Hijriah. Yang pertama pensyariatan azan, yang kedua pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Yang ketiga pensyariatan puasa Ramadan. Yang keempat penetapan kewajiban zakat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kita buka tanya jawab. Udah ngantuk semua nih. Puasa
haji? Haji. Baik ya. Untuk puasa, ulama beda pendapat. Jadi puasa kayak puasa 10 Muharram yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya sebelum puasa Ramadan, ya, itu ada yang mengatakan wajib dulunya. Tapi setelah turun puasa Ramadan, maka yang wajib dulunya menjadi sunnah. Tapi pendapat yang paling kuat itu puasa sunnah. Buktinya apa? Buktinya karena wajib ini Pak harus ada langsung dari Allah. Sedangkan tidak ada ayat Al-Quran menyebut wajib puasa 10 Muharram. Tidak ada Pak. Sehingga saya lebih setuju kepada pendapat ulama mengatakan itu tetap sunnah. Walaupun sebelum turunnya puasa Ramadan ini tetap sunnah. Jemaah ya, itu perbedaan pendapat. Oke. Termasuk juga puasa 3 hari setiap bulan itu sunnah. Karena kalau wajib harusnya ada ayat Al-Quran yang turun memerintahkan. Tapi ternyata tidak ada. Jadi mau sebelum Ramadan turun atau setelah Ramadan, puasa itu tetap sunnah, tidak wajib. Yang wajib hanya puasa Ramadan. Gimana? Yang kedua haji. Haji itu sudah disyariatkan oleh Allah, ya, sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi itu syariat yang melekat jemaah rahimakumullah kepada umat seluruh umat manusia, termasuk juga kepada umat Islam. Makanya Nabi SAW, Bapak Ibu, telah secara sejarah ya, Nabi sudah melaksanakan haji ketika Nabi di Mekah. Tapi secara rombongan besar dengan umat Islam, Nabi melaksanakan haji itu tahun 10 Hijriah, 2 tahun sebelum beliau wafat. Tapi kalau secara pribadi Nabi sudah melaksanakannya. Kapan? Ketika Nabi di Mekah. Cuman hajinya Nabi beda dengan orang jahiliyah. Kalau orang jahiliyah itu haji wukufnya di Musdalifah, nggak mau wukuf di Padang Arafah. Kenapa? Karena Padang Arafah itu bagi mereka bukan tanah haram lagi, itu masuk tanah halal. Sedangkan kata mereka, kami ini penghuni tanah haram, masa wukufnya di tanah halal, gitu. Sedangkan Nabi ketika haji wukufnya di Padang Arafah. Jemaah rahimakumullah. Jadi walaupun Nabi haji tetap tidak terpengaruh dengan ritual-ritual jahiliyah. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Silakan. Itu juga kayak ada menghadap sholat. Tanpa itu sholatnya itu sholat ke di mana? Waktu Nabi itu sholat yang menghadap. Oh, sholatnya menghadap ke Ka'bah. Oh, enggak. Ketika Nabi di Madinah, selama belum ada perpindahan kiblat, Nabi sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kalau waktu di Mekah, nah, waktu di Mekah, sholatnya menghadap dua-duanya. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Jadi menghadap ini Ka'bah, ini Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nabi sholatnya di sini. Sehingga ketika Nabi sholat, otomatis menghadapnya dua, ke Ka'bah dan ke Baitul Maqdis. Nah, apabila Nabi tidak dekat dengan Ka'bah, maka Nabi SAW tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Sebab memang kalau belum ada ayat turun menghapus syariat terdahulu, berarti syariat terdahulu itu masih berlaku, Pak. Ini berhubung ada ayat turun perpindahan kiblat, maka syariat terdahulu menghadap ke Baitul Maqdis itu dihapus, jadi pindah ke Ka'bah. Sampun nggih? Ibu-ibu? Sampun. Baik ya.
Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Apa sih, Dek?
Thank you.